Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Selasa, tanggal 26 Maret 2024. Saya Pikaris Daniel akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan judul Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, istilah hamba Tuhan yang sering kita dengar ternyata lebih sering dipahami atau dimengerti salah oleh sebagian besar daripada kita. Kita beranggapan bahwa hamba Tuhan merupakan satu status rohani yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang pada umumnya. Padahal jika kita melihat fungsi dan tugas di seorang hamba Tuhan ini justru lebih mengarah kepada bagaimana ia menjalankan ketaatan dan tugasnya sebagai seorang abdi daripada tuannya. Nas kita pada hari ini menarik karena ingin menjelaskan atau menggambarkan tentang siapa orang yang disebut sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilihnya berdasarkan pada kehendak Tuhan sendiri, bukan karena kuat hebat atau karena ia layak dan mampu untuk mengemban tugas itu, tapi karena kehendak Tuhan mau dikerjakan melalui dia. Hamba Tuhan diberikan tugas mulia dari Tuhan yang memilih dan mengutusnya, dan ia harus mengerjakan bagiannya, tugas tanggung jawabnya dengan penuh ketaatan. Ia harus menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan sebagai Tuan dengan kesetiaan. Dalam mengerjakan tugas panggilannya, seorang hamba itu akan diperlengkapi oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Tuhan juga yang menilai apakah ia berhasil atau tidak dalam melakukan tugasnya sebagai seorang hamba. Walaupun dalam mengerjakan tugas panggilannya sebagai seorang hamba, seringkali seorang hamba Tuhan itu merasa gagal, percuma, sia-sia dengan hasil yang tidak efektif. Namun jika tetap ia melakukan bagiannya dengan tekun, maka percaya saja bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya mengalami kepesimisan, karena pada saatnya Tuhan sendiri yang akan menyemangati, yang akan menguatkan, bahkan menjadikan misi dari Tuhan untuk ia lakukan menjadi berhasil. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam teks kita pada saat ini yang disebut atau yang dimaksud sebagai hamba Tuhan itu mengacu kepada tiga pribadi atau tiga orang. Yang pertama adalah Yesaya sendiri yang dipakai Tuhan untuk menyuruhkan suara daripada Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi umatnya, dan juga mengarah kepada Kores yang pada saatnya nanti atau pada saatnya dipakai Tuhan untuk memberikan jalan pulang orang-orang Israel ini dari pembuangan. Dan konteks ini juga berbicara mengenai Sang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita semua. Seperti halnya Yesaya sendiri dalam menjalankan pelayanannya sebagai hamba Tuhan, ia dipilih oleh Tuhan, ia diperlengkapi oleh Tuhan dan disertai Tuhan dalam melakukan tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Yesaya juga pernah merasa gagal, ia pernah merasa sia-sia, percuma dan tugas panggilannya, dan ketekunannya ia menjalani hidup sebagai hamba. Karena menurut standar dunia ini tidak ada apa-apa, tidak ada suksesnya, tidak berhasil. Namun Allah tidak membiarkannya putus asa. Allah menguatkan Yesaya sehingga dari keluhannya yang terlihat sangat pesimis terhadap tugas panggilannya ini, Yesaya kemudian berubah sikap menjadi optimis karena janji Tuhan mengenai haknya dan upahnya, serta mengenai perluasan tugas dari hamba menjadi terang. Itu artinya Tuhan melihat sesungguhnya apa yang dilakukan hambanya dalam ketekunannya itu baik, sehingga Allah tidak jera memakai hambanya itu, malah menambahkan lagi tugasnya lebih luas dan lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus Kristus pun kalau menurut standar dunia tentu dapat dinilai gagal dengan tugas panggilannya, karena ia sepertinya terlihat kalah dengan kuasa dunia ini. Ia disalibkan, dihukum seperti orang yang sangat bersalah, dan ia mati di kayu salib yang hina.
Tapi siapakah yang berhak menilai keberhasilan seorang hamba selain daripada tuannya? Ternyata penilaian dunia salah. Yesus Kristus tidak pernah kalah, melainkan ia menang. Dan kemenangan Kristus ini menjadi kemenangan kita semua orang yang percaya dan berharap kepadanya. Menjadi seorang hamba Tuhan atau orang yang percaya, yang takut dan taat serta mengabdi kepada Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita akan selalu baik-baik saja. Tidak juga berarti bahwa kita selalu berhasil dan melakukan segala sesuatu dan efektif. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami hal-hal buruk, sukses yang tertunda, atau bahkan melihat hasil yang seakan-akan tidak ada apa-apanya, pun menerima penolakan dan penilaian negatif dari sesama atau orang lain yang ada di sekitar kita. Namun dalam semua situasi dan kondisi itu, hendaklah kita tetap melakukan bagian yang ditetapkan Tuhan untuk kita lakukan. Jika itu adalah pelayanan, jika itu adalah profesi, pekerjaan baik, apalah namanya, mari kerjakan dengan ketaatan, layaknya seorang hamba yang taat dan mengabdi kepada Tuhan yang mempercayakan hidup dan tidak perlu mengkhawatirkan hasil yang bisa saja tampak mengecewakan. Tetaplah setia menjadi hambanya, sebab ia akan menguatkan dan menumbuhkan hasilnya menurut kasih setianya bagi kita. Tidak perlu takut dengan panggilan hambanya, sebab Tuhan yang setia akan menyertai hambanya senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan saat ini. Firman yang membawa keteguhan iman bagi setiap kami yang mendengarnya. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam pendengaran kami, tapi boleh benar-benar diam di dalam hati kami yang paling dalam, berakar dan kuat, dan mengalami proses pertumbuhan yang baik sampai pada saatnya nanti menjadi buah berkat bagi setiap kami yang mengerjakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk majelis dan juga jemaat, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKE Hanjak Maju, Gereja Bethesda. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Hanjak Maju ini, majelis jemaat dan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka, warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap masalah, bahkan juga mungkin tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih Tuhan yang boleh menggerakkan mereka untuk dapat sehati sepikir, dapat membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, kiranya boleh mendatangkan kemajuan, jadi berkat dan sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan, terlebih menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.